Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Bu Rahma, belajar tentang IPA. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang hari ini tidak masuk? Coba dicek kanan kiri kalian yang hari ini tidak masuk. Siapa? Tidak ada. Berarti nihil ya, hari ini masuk semua. Oke, baik. Selanjutnya ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak ada? Baik. Jadi sebelumnya Ibu mau cerita dulu. Kemarin di rumah Ibu itu terjadi adanya pemadaman listrik atau mati listrik gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi gitu? Kenapa di rumah Ibu itu bisa terjadi yang namanya mati listrik atau pemadaman listrik ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Baik, Budi, silahkan menjawab. Adanya kelangkaan listrik. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Budi ya. Jadi adanya mati listrik itu bisa diakibatkan salah satunya itu kelangkaan listrik. Jadi listrik yang dihasilkan di Indonesia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan bagi penggunanya, sehingga menyebabkan adanya kelangkaan listrik dan berakibat pada mati listrik atau pemadaman listrik. Dan selanjutnya Ibu mau tanya, ketika terjadi kelangkaan listrik, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya? Cara sederhana saja, ada yang tahu? Oke, Melisa, silahkan menjawab. Iya, baik, tepuk tangan untuk Melisa, betul sekali ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan listrik yang ada di Indonesia itu yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya ada matahari, ada air, angin, dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, yang Ibu mau tanya nih, dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga matahari, itu semua itu dikategorikan menjadi apa sih? Pembangkit listrik itu termasuk apa gitu? Ada yang tahu? Baik, Lili? Betul sekali. Jadi pembangkit listrik tenaga air, angin, dan matahari tersebut merupakan salah satu produk dari teknologi ramah lingkungan. Oke, hari ini kita akan belajar lebih jauh mengenai produk teknologi ramah lingkungan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Tugas kalian yaitu untuk mengamati apa saja yang ada di dalam video itu. Nah, video Ibu berkenaan dengan pemanfaatan limbah ampas kedelai menjadi pupuk. Nah, di sini kalian dapat mengamati bahan apa saja yang digunakan, lalu bagaimana cara pembuatannya, dan lain sebagainya. Oke, Ibu tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hoiri. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan limbah ampas kedelai menjadi kompos di daerah Tasikmadu Karanganyar. Dalam percobaan ini nanti akan dilakukan secara aerob dengan menggunakan metode Takakura. Apa itu? Langsung saja kita praktekkan. Ini dia langkah-langkah percobaannya.
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan tugas kalian di sini dalam kelompok yaitu untuk membuat suatu rancangan percobaan tentang teknologi yang ramah lingkungan. Dari yang kita pelajari kemarin yaitu contoh-contoh apa itu teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat rancangan yang sederhana saja. Rancangan sederhana mengenai produk yang ramah lingkungan. Yuk berkelompok ya, bisa berhitung dimulai dari sana. Nah, setelah kalian berkumpul dan sesuai kelompoknya masing-masing, tugas kalian yaitu untuk membuat rancangan mengenai produk ramah lingkungan. Jadi kita kan sudah belajar mengenai apa itu teknologi ramah lingkungan, lalu contoh-contoh ramah lingkungan apa saja dan yang tidak ramah lingkungan apa saja. Nah, di sini hari ini kalian bertugas untuk membuat suatu rancangan. Rancangannya sederhana saja, kalian bisa mengamati apapun yang ada di sekitar kalian. Contohnya yang sudah Ibu contohkan di dalam video tadi yaitu memanfaatkan limbah ampas kedelai menjadi pupuk. Nah, kalian bisa memanfaatkan kertas bekas, memanfaatkan sekam padi, memanfaatkan apapun terserah. Jadi kalian membuat rancangan yang sederhana dan memanfaatkan limbah yang sekiranya itu dibuang tadi untuk dapat dimanfaatkan. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membuat rancangannya. Nanti setelah 15 menit salah satu dari kelompok kalian bertugas untuk mempresentasikannya di depan kelas. Apa yang akan kelompok kalian buat dan bagaimana cara membuatnya. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang. Baik, sudah 15 menit ya. Selanjutnya, tugas kalian yaitu untuk mempresentasikan. Setiap kelompok maju salah satu untuk mempresentasikan rancangan percobaan yang telah kelompok kalian buat. Dimulai dari kelompoknya siapa? Kelompoknya Budi. Yuk, siapa yang akan maju ke depan mempresentasikan? Oke, baik, tepuk tangan ya untuk kelompoknya Budi. Jadi kelompoknya Budi akan membuat yang namanya biogas. Baik, tepuk tangan. Biogas yang digunakan kira-kira dari apa? Dari limbah kotoran sapi atau kotoran kambing mungkin? Oke, baik. Jadi kelompoknya Budi memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk selanjutnya dibuat menjadi biogas. Kelompok selanjutnya nih, siapa yang mau menampilkan? Baik, kelompoknya Meli. Dipersilahkan. Ya, bagus, tepuk tangan ya untuk kelompoknya Meli. Jadi kelompoknya Meli akan membuat rancangan percobaan mengenai produk ramah lingkungan yaitu pembuatan daur ulang kertas. Nah,
Selanjutnya kelompoknya siapa? Rini, boleh maju ke depan? Baik, tepuk tangan ya untuk kelompoknya Rini. Jadi kelompoknya Rini berinisiatif untuk memanfaatkan pembuatan briket dari limbah sekam padi. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalian sudah hebat ya, sudah bisa mempresentasikan dengan baik rancangan apa yang akan kalian buat nantinya. Dan tentu saja rancangan yang kalian buat ini sudah baik, sudah mewakili apa yang Ibu inginkan. Nah, untuk lebih lanjutnya, jika kalian mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kendala, bisa menghubungi Ibu. Oke, jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.